Halo semuanya, selamat datang di channel AMS Service. Oke, saatnya konten DIY lagi ya. Dan kali ini saya akan membuat rosin dispenser. Sebelumnya saya minta maaf kalau banyak suara motor, suara ayam, karena saya ngeditnya di pagi hari ya. Biasanya di tengah malam. Karena saya lagi kurang enak badan ya, jadi gak bisa begadang. Oke, langsung saja lanjut ke videonya. Untuk bahan-bahan yang diperlukan cukup simpel aja, cukup sederhana ya. Yang pertama ada elemen solder, dan ini bisa pakai elemen apa aja ya, yang penting elemen pemanas. Dan ada switch push on, ini juga bisa pakai on off biasa aja, ini yang tekan lalu on ya. Ada karet anti panas dan gagang bekas holder HP untuk menaruh elemen dan lain-lainnya. Ini juga bisa pakai apa aja ya, pakai gagang solder juga bisa ya. Karena saya mau pakai input adaptor 12 volt, jadi pakai soket DC 12 volt ya. Ini untuk input tegangan bisa pakai dari baterai, bisa pakai dari charger HP juga bisa, tinggal menyesuaikan banyaknya elemen yang digunakan ya. Oke, langsung saja ke proses pembuatannya. Yang pertama, keluarkan kawat elemen dari bungkusnya. Ini saya menggunakan elemen keramik ya, karena elemennya sudah terbentuk seperti per ya, jadi nggak perlu gulung lagi. Dan selangnya ini jangan dibuang ya, nanti masih digunakan soalnya. Kita keluarkan pelan-pelan ya, agar tidak rusak bentuknya. Kalau teman-teman pakai elemen solder biasa itu harus gulung lagi ya, digulung seperti per, digulung di ujung obeng bisa. Dan untuk panjang elemen menyesuaikan ya, tergantung dari input apa yang kita gunakan. Semakin banyak elemen yang digunakan, tegangan yang diperlukan juga semakin tinggi ya. Oke, elemennya sudah terpas, sekarang lanjut ke gagangnya ya. Jadi seperti ini, di ujung gagangnya akan diberi karet anti panas, yang nantinya karet ini akan saya pasangi elemen ya. Sekarang bentuk dulu karetnya menyesuai ujung dari gagangnya ya. Kita potong-potong. Dan ini maaf ada proses yang kepotong ya, karena HP yang saya buat ngerekam itu kehabisan baterai, jadi ke skip sedikit ya. Jadi ini sudah terpasang elemennya pada karet ya. Jadi bentuknya seperti ini. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi karetnya dikasih 3 lubang untuk memasukkan elemen ya, 2 lubang untuk memasukkan elemen, yang satu cuma buat nempelin elemen ke karet ya, pakai kawat. Dan ini selangnya dipasang lagi ya untuk pengaman. Oke, semoga teman-teman ngerti ya cara masangnya. Dan ini tengahnya cuma dikasih kawat melingkar gitu, lalu kawatnya dimasukkan ke karet atau ditarik ya. Jadi seperti ini. Oke, kita tes dulu elemennya ya. Karena saya mau pakai adaptor 12 volt, jadi saya pakai power supply dulu, pakai 12 volt. Oke, kita cek arusnya dulu. Oke, terbaca 800-an mA ya. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan banyak eksperimen untuk membuat alat ini ya. Jadi arus yang digunakan itu minimal 700 mA dan maksimalnya 1500-an. Jika arus lebih dari 2 ampere atau 2000 mA ya, itu terlalu panas, elemen akan memerah dan akan bisa melelehkan plastik gagangnya ya. Jadi berlebihan arus 2 ampere itu. Jadi teman-teman harus melakukan tes terlebih dahulu ya pada elemen yang dibuat. Oke, ini elemen sudah jadi ya. Sekarang ke proses selanjutnya, memasang soket dan switch on off-nya. Karena saya pakai switch yang besar, jadi posisinya saya taruh di ujung atas seperti ini ya. Kalau alat aslinya seperti ini, tombolnya ada di tengah dan inputnya di atas. Jadi ini kebalikannya ya.
tapi tidak ada masalah karena cuma posisi ya. Oke, sekarang kita buat lubang dulu untuk soket inputnya. Oke, ini sudah pas ya lubangnya. Sekarang kita lanjut ke elemennya, pasang kabel di elemen. Cara pasang kabelnya, kabel disolder dulu, diberi timah, lalu elemen digulung di kabel seperti ini, digulung-gulung dan nanti disolder lagi ya biar kuat, karena kalau disolder aja langsung itu tidak bisa nempel ya. Digulung-gulung dulu seperti ini, lalu disolder. Dan kasih selotip anti panas ya untuk menutup sambungannya. Nah, di sebelahnya juga sama caranya seperti tadi, digulung-gulung terus disolder ya. Sekarang masukkan elemen ke gagangnya ya, dan solder soket inputnya. Lalu ini masukkan ke dalam lubang yang tadi ya. Soketnya saya pisah dulu bagian luar dan dalamnya ya. Jadi ini bagian dalamnya saya masukkan dulu. Dan ini bagian luarnya saya solder dulu, kasih kabel dan dimasukkan seperti ini. Dan untuk negatif positifnya terbalik tidak masalah ya, karena cuma elemen, jadi bebas pemasangannya. Ini saya pakai konektor yang seperti ini ya, jadi bisa dibongkar dalemannya. Oke, sekarang tinggal memasang switch on off-nya. Oke, sudah jadi seperti ini. Ini switchnya saya tempel segini aja dulu ya untuk percobaan. Dan ini saya pakai adaptor 12 volt 1 ampere. Kita coba dulu ya. Kita tekan, tunggu sampai panas dan tempelkan ke rosin. Rosin sudah menempel, lepas tombolnya. Oke, ini ada mesinnya, kita coba alatnya. Tekan tombolnya dan tunggu sampai ada asap yang keluar. Nah, ini sudah ada, dekatkan ke mesin. Nah, langsung mesinnya jadi putih seperti ini ya, kena asapnya. Jika ada konslet langsung menghitam nih titik konsletnya. Oke, ini saya rapikan dulu alatnya dan bersihkan meja dulu untuk melakukan pengetesan yang lebih lanjut ya. Oke teman-teman, ini alatnya jadi seperti ini ya. Switchnya juga sudah rapi. Caranya saya panasin dulu gagang plastiknya dan saya tekan switchnya. Teman-teman kalau mau pakai gagang seperti ini bisa pakai holder HP seperti ini ya. Ini diambil bawahnya aja ya. Dan ini penjepitnya saya pakai buat ngerekam video ini ya. Dan ternyata gagangnya masih ada manfaatnya ternyata. Kita coba lagi tanpa penutup. Untuk cara menggunakan alatnya agak berbeda ya dengan yang asli. Kalau yang asli itu harus mecahin rosinnya jadi kecil-kecil dulu dan dimasukkan ke alatnya. Kalau ini langsung saja ya ditempel ke rosinnya. Seperti ini. Kita pencet tombolnya dan tempelkan ke rosin. Jika sudah menempel, lepas tombolnya. Dan ketuk-ketuk seperti ini agar tidak menetes ke PCB ya jika berlebihan rosinnya. Sekarang kita tes tanpa penutup ya.
Nah, kekurangan jika tanpa penutup seperti ini teman-teman. Jika nempel sedikit saja bisa rosinnya nempel ke PCB ya. Kita coba lagi. Jika teman-teman membuat tanpa penutup itu bisa, tapi pemakaiannya hati-hati ya. Jangan terlalu nempel di mesin, karena seperti tadi ya, rosinya nempel langsung ke mesinnya jadi basah. Sekarang kita coba yang pakai penutup ya. Kalau pakai penutup lebih aman, bisa bebas ya, karena ada jaraknya. Oke, kita coba ya. Kita tunggu sampai sedikit berasap. Nah, ini sudah berasap. Nah, hasilnya beda banget ya. Kalau pakai penutup itu lebih pekat ya daripada yang tidak pakai. Jadi nanti kalau ada yang konslet lebih jelas kelihatannya ya. Ini rosinya sudah sedikit ya, jadi hasilnya tidak begitu pekat ya. Oke, kita coba sekali lagi. Sayangnya pas saya buat alat ini belum ada kasus yang konslet ya. Mungkin di konten selanjutnya kalau ada HP yang konslet saya pakai alat ini ya. Kalau pakai alat ini tidak butuh MBR yang berampere besar, mungkin 10 ampere udah cukup banget ya. Kita coba lagi alatnya. Tekan dulu sampai keluar asap, lalu dekatkan ke mesin ya, seperti ini. Wah, langsung putih semua ya. Alat ini akan sangat membantu sekali ya teman-teman. Jika ada konslet tidak perlu meraba-raba lagi bagian yang panas mana, bagian kapasitor yang ini apa yang di satunya gitu kan. Biasanya salah cabut ya. Dan ini teman-teman jika mau pakai sumber dari adaptor 5 volt ya. Ini kira-kira setengah dari tadi, saya potong setengah, lalu sedikit saya renggangkan supaya agak panjang ya. Kita coba. Dan arusnya sama 1 amperan ya. Dan ini cukup panas teman-teman. Jadi bebas ya mau pakai input apa. Pakai baterai bisa, pakai adaptor 5 volt juga bisa. Tinggal menyesuaikan panjang elemen yang digunakan ya. Dan ini sedikit contoh jika teman-teman mau menggunakan baterai ya. Kita coba dulu elemen. Kira-kira elemen panjangnya 20 sentian, arusnya 600 mA ya. Ini masih kurang teman-teman, jadi kepanjangan ya. Coba dipendekkan lagi. Ambil segini. Kira-kira 15 cm ya ini. Arusnya terbaca 900 ya itu. Ini sudah pas teman-teman. Tapi diameter untuk elemen ini juga pengaruh ya. Semakin besar elemen, arusnya juga semakin besar. Oke, mungkin segini aja video kali ini ya. Dan tolong tombol like-nya dipencet ya, sebagai apresiasi saja kepada saya. Karena saya sudah melakukan berbagai eksperimen berjam-jam ya untuk menemukan suhu yang pas, untuk mikir bentuk alatnya gimana, pakai alat apa saja. Dan kalau untuk tombol subscribe itu tergantung teman-teman aja suka dengan konten-konten saya apa enggak ya. Oke, saya sudahi konten DIY kali ini dan tunggu saya akan buat apa lagi. Teman-teman bisa juga request ya mau buat apa, tapi yang masih berhubungan dengan servis HP ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.